Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya April Duyanggraini. Di video kali ini akan membahas terkait dengan planning, design, and implementation of enterprise resource planning system. Yuk langsung aja lanjut ke materi. Yang pertama ada pengembangan sistem tradisional. Siklus hidup pengembangan sistem tradisional mencakup fase-fase definisi masalah, studi kelayakan, analisis sistem, desain terperinci, implementasi, dan juga pemeliharaan. Pendekatan mendasar yang digunakan dalam pengembangan sistem tradisional adalah menganalisis kekurangan sistem saat ini dan mengembangkan sistem baru yang membangun perubahan dalam proses dan data yang akan mendukung persyaratan bisnis perusahaan. Selanjutnya ada pendekatan baru untuk pengembangan sistem. Terdapat 3 pendekatan dalam pendekatan baru untuk pengembangan sistem. Yang pertama ada prototype, yang kedua ada pengembangan pengguna akhir, dan yang ketiga ada paket perangkat lunak. Untuk pendekatan yang pertama, yaitu pembuatan prototype ini terjadi pada akhir tahun 1980-an, yang diperkenalkan sebagai metodologi untuk memperoleh persyaratan pengguna dengan lebih cepat dan akurat. Untuk pendekatan yang kedua, yaitu pengembangan pengguna akhir, merupakan pendekatan lain yang diperkenalkan pada pertengahan hingga akhir tahun 1980-an dan masih relevan untuk banyak aplikasi. Dilengkapi dengan paket spreadsheet dan database seperti Microsoft Excel dan Access. Pengguna akhir ini membangun sistem informasi mereka sendiri. Meskipun pendekatan ini bekerja secara efektif untuk aplikasi departemen lokal, pendekatan ini tidak sesuai untuk pengembangan sistem produksi skala besar yang memerlukan jaminan kualitas, keamanan, dokumentasi, pencadangan, dan juga produksi langsung. Dan untuk pendekatan yang ketiga, yaitu paket perangkat lunak, terjadi pada akhir tahun 1980-an. Nah, paket perangkat lunak ini menawarkan skala ekonomis dalam pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan, dan banyak perusahaan beralih ke pembelian perangkat lunak komersial siap pakai. Nah, sistem ERP ini adalah paket perangkat lunak komersial yang siap pakai, berskala besar, dan terintegrasi yang mendukung seluruh rantai nilai fungsi bisnis. Selanjutnya ada proses pengembangan sistem ERP. Proses desain sistem ERP berbeda dari proses pengembangan sistem tradisional. Nah, untuk perencanaannya dimulai dengan penilaian kebutuhan yang memberikan justifikasi bisnis untuk pembelian perangkat lunak. Tahap penilaian kebutuhan ini penting karena investasi besar dalam sistem ERP dan juga dampaknya terhadap bisnis. Pada dasarnya, berbeda dari pendekatan pengembangan sistem tradisional, di mana perancang sistem mendefinisikan persyaratan bisnis baru dan mengimplementasikan perangkat lunak agar sesuai dengan persyaratan. Nah, dalam proses pengembangan sistem ERP ini, yang pertama dalam pengembangan sistem ERP ini terdapat beberapa subbab. Yang pertama ada perencanaan membuat kasus bisnis untuk ERP. Di sini ada alasan teknologi dan juga alasan bisnisnya. Yang pertama ada kemampuan untuk menggunakan data operasional yang tepat waktu. Di sini alasan bisnisnya yaitu adanya pengurangan biaya inventaris. Yang kedua ada kemampuan untuk mengintegrasikan sistem daripada memelihara banyak sistem yang terpisah, dengan alasan bisnis pengurangan biaya IT. Yang ketiga ada kemampuan untuk meningkatkan sistem tanpa mengeluarkan waktu dan biaya pengembangan dan modifikasi khusus. Di sini alasan bisnisnya yaitu pengurangan biaya personel. Selanjutnya ada kemampuan untuk mengimplementasikan fitur-fitur baru seperti Customer Relationship Management atau CRM. Di sini alasan bisnisnya yaitu untuk meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya ada akses ke data operasional online dan real time. Memiliki alasan bisnis yaitu peningkatan produktivitas. Dan yang terakhir ada pengurangan waktu dan biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem. Memiliki alasan bisnis yaitu manajemen kas yang lebih baik.
Subbab selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Aktivitas analisis persyaratan melibatkan analisis proses bisnis dan juga spesifikasi proses yang akan didukung oleh paket ERP. Subbab selanjutnya yaitu desain rekayasa ulang versus kustomisasi. Nah, di sini keputusan mendasar dalam desain sistem ERP adalah rekayasa ulang versus kustomisasi. Analisis mendalam tentang trade-off antara rekayasa ulang dan penyesuaian sistem ERP ini menggambarkan seberapa penting subbab selanjutnya yaitu desain rekayasa ulang versus kustomisasi. Keputusan mendasar dalam desain sistem ERP adalah rekayasa ulang versus kustomisasi. Analisis mendalam tentang trade-off antara rekayasa ulang dan penyesuaian sistem ERP menggambarkan beberapa faktor penting. Rekayasa ulang bisnis agar sesuai dengan perangkat lunak dapat mengganggu organisasi karena hal ini menunjukkan perubahan dalam prosedur, alur kerja, dan juga data. Subbab selanjutnya yaitu pilihan desain ERP alternatif. Beberapa organisasi. Subbab selanjutnya yaitu pilihan desain ERP alternatif. Beberapa organisasi memutuskan untuk mempertahankan sistem lama mereka dan menambah modul ERP untuk mendukung fungsi tertentu seperti akuntansi keuangan dan manajemen hubungan pelanggan CRM. Meskipun pendekatan ini hemat biaya dibandingkan dengan implementasi ERP skala penuh, pendekatan ini menghilangkan manfaat ERP terintegrasi yang mendukung berbagai fungsi bisnis bagi organisasi dan mengarah pada pemeliharaan sistem lama dan ERP. Salah satu keuntungan dari pendekatan ini adalah tidak terlalu mengganggu organisasi dikarenakan pengguna tidak perlu menerima perubahan dalam prosedur bisnis. Pendekatan lain untuk implementasi ERP adalah dengan menggunakan outsourcing dan meminta vendor eksternal untuk mengoperasikan sistem. Salah satu cara terbaik untuk melakukan outsourcing ERP adalah dengan menggunakan Application Service Provider (ASP) yang menyediakan perangkat lunak ERP secara time sharing kepada pelanggannya. Untuk keputusan tentang pendekatan mana yang akan digunakan dalam penerapan ERP harus didasarkan pada sejauh mana manfaat bisnis ERP dapat direalisasikan menggunakan setiap pendekatan. Sebab selanjutnya ada desain terperinci. Proses untuk menggunakan praktik terbaik mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama ada pilih proses bisnis yang berlaku. Yang kedua, buang proses bisnis yang tidak berlaku. Yang ketiga, bila proses bisnis tidak cocok dengan sistem, mereka berfungsi sebagai fondasi untuk rekayasa ulang atau reorganisasi proses dan organisasi. Yang keempat, identifikasi area yang tidak tercakup oleh praktik terbaik dan yang mungkin memerlukan pengembangan model yang disesuaikan. Selanjutnya ada subbab implementasi. Implementasi ERP ini mencakup penanganan masalah konfigurasi, migrasi data dari sistem lama ke sistem baru, pembuatan antarmuka, penerapan laporan, dan juga uji coba. Mengonfigurasi sistem ERP ini mengharuskan tim proyek untuk memperhatikan sejumlah faktor, termasuk kepemilikan data dan manajemen data. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu langkah implementasi ERP. Implementasi ERP mencakup penetapan keamanan dan izin sehingga pengguna memiliki akses yang mereka butuhkan. Migrasi data dari sistem lama ke sistem baru berarti memastikan bahwa data yang akan dimigrasikan akurat dan jembatan data berfungsi.
Berikut terdapat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengkonfigurasi sistem ERP. Di sini ada faktor dan juga hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada faktor kepemilikan data. Hal yang perlu dipertimbangkan yaitu siapa yang bertanggung jawab atas integritas. Hal-hal yang dipertimbangkan yaitu siapa yang bertanggung jawab atas integritas data. Yang kedua ada faktor distribusi produsen. Yang kedua ada distribusi prosedur. Hal yang perlu dipertimbangkan yaitu proses bisnis mana yang harus dipusatkan dan proses mana yang harus tetap berada di bawah kendali lokal. Yang ketiga ada faktor transaksi. Hal yang perlu dipertimbangkan yaitu apakah ERP ini menyediakan jejak audit transaksi pada tingkat yang dapat dilacak dan juga apakah ERP ini menyediakan jejak audit transaksi pada tingkat agregat. Dan faktor yang terakhir yaitu manajemen data. Hal yang perlu dipertimbangkan yaitu apakah ERP ini mendukung manajemen data terpusat, repositori utama, dan apakah ERP ini mendukung pengelolaan data lokal. Nah, karena proyek ERP ini melibatkan komitmen waktu dan biaya yang besar, banyak risiko yang terlibat dalam implementasi. Dan risiko ini dapat memicu kelebihan waktu dan biaya. Risiko ini dapat dikurangi jika perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan paket vendor yang lengkap karena teknik implementasi yang telah diuji oleh vendor akan diikuti. Salah satu model penilaian risiko pengusulan bahwa pada awal setiap fase proyek manajemen proyek harus melakukan analisis risiko untuk menentukan apa yang mungkin salah dan strategi apa yang akan digunakan jika terjadinya masalah. Nah, kita sudah berada di akhir video. Untuk kesimpulan dari materi yang telah disampaikan pada video kali ini, yaitu dalam pengembangan sistem ERP ini, tim proyek menentukan fungsi yang akan didukung oleh paket ERP dan juga memiliki pilihan untuk mendesain ulang proses bisnis organisasi agar sesuai dengan perangkat lunak atau menyesuaikan perangkat lunak. Tim proyek harus menentukan manfaat bisnis yang dapat dicapai dengan menerapkan praktik terbaik vendor dan juga pemeliharaan perangkat lunak secara keseluruhan. Faktor-faktor keberhasilan yang penting untuk implementasi ERP ini meliputi komitmen manajemen puncak dan manajemen proyek, manajemen perubahan organisasi, tim implementasi yang efektif, akurasi data, serta pendidikan dan pelatihan yang ekstensif. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.